iOS 14.5 beta 5 sudah dirilis, so come on. Kemarin iOS 14.5 beta 5 sudah dirilis yang versi public beta. Ini adalah iOS lanjutan dari beta 4 pada minggu lalu. Sebenarnya nggak banyak perubahan dari beta sebelumnya. Di beta 5 ini, Apple lebih meningkatkan kenyamanan dan kelancaran dalam penggunaan iPhone. Ini gue udah download di iPhone XR dari iOS 14 beta 4 ke beta 5 itu sekitar 1 gigaan. Tapi kalau kalian awalnya berada di iOS versi resmi dan ingin ke beta, itu harus download firmware-nya dulu yang beta 5, itu sekitar 5 gigaan. Baru tinggal install di iPhone yang kalian gunakan. Untuk cara download dan install iOS beta di iPhone tanpa menggunakan PC, gue udah bikin videonya, kalian bisa cek sendiri di sini. Oke, kalau kita lihat di sini untuk build numbernya itu 14.5 18E5186A. Untuk perubahan dari iOS beta 4 ke beta 5 yaitu kalau kita ke pengaturan, terus general, lalu software update dan automatic update. Di bagian sini terdapat pilihan download iOS update dan install update untuk di beta 5. Kita bisa on off kan sesuai keperluan. Di beta 4 sedikit berbeda walaupun fungsinya sama, yaitu ada download new update dan juga install security update. Di beta 5 Apple mengubah keterangannya aja sih, mungkin supaya bisa lebih mudah dipahami oleh penggunanya. Itu opini gue aja sih, tapi gue rasa kayaknya emang gitu deh. Selanjutnya, Apple melakukan perbaikan bugs yang terjadi pada aplikasi Notes yang sesekali mengalami freeze atau lag. Kemudian pada Bluetooth, Apple juga memperbaiki koneksinya, jadi untuk saat ini tidak ada masalah ketika gua pairing ke AirPods. Di HomePod, Apple juga melakukan sedikit peningkatan, jadi koneksinya jauh lebih meningkat dan lebih sensitif saat didekatkan dengan iPhone-nya. Karena gua nggak punya HomePod, jadi gua belum bisa kasih contohnya. Kemudian Apple memperbaiki isu kerusakan pada layar di bagian pinggir yang muncul garis berwarna hijau saat merestart iPhone. Garis hijau itu akan semakin terlihat saat kita ubah iPhone-nya ke mode dark mode dan kecerahannya kita turunkan. Tapi gue sih nggak ngalamin hal itu selama di beta 4 kemarin. Mungkin dari kalian ada yang ngalamin dan semoga aja isu bugs tersebut bisa diselesaikan di beta 5 ini. Untuk baterai life dan baterai health-nya gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan. Baterai health-nya masih berada di 94% dan baterai life-nya karena gue baru pakai sehari jadi gue cuma bisa tunjukin sedikit ke kalian. Di hari Selasa gue masih berada di beta 4 dan di hari Rabu ini gue udah update ke beta 5. Di beta 4 gue dapetin screen on time di 7 jam 41 menit dan di beta 5 itu gue dapetin di 7 jam 56 menit. Gue juga biasanya ngecas HP tuh nggak nyampe full 100% ya karena agak males juga nungguinnya sampai penuh. Biasanya sih 80 atau 90% udah gue cabut dan di beta 5 ini sih gue nggak ngerasain perbedaan pada masa pakai baterainya karena memang nggak terlalu berpengaruh banget sih untuk updateannya ini. Gue tetap merasakan performa dan konsumsi daya yang sama kayak hari-hari sebelumnya. Mungkin dari kalian ada yang udah update dan merasakan perbedaan, tapi kalau gue ngerasainnya sama aja. Gue sih berharap di updatean kedepannya bisa lebih mendapatkan perubahan dalam konsumsi dayanya. Kalau untuk performa di beta 5 ini gue ngerasain sedikit perubahan saat gue sentuh layar HP pas baru pertama kali beralih ke beta 5, itu ada efek yang lebih smooth saat gua gerak-gerakin dan gua scroll kayak gini. Saat buka tutup aplikasi juga lebih terasa enteng aja gitu. Emang sih nggak begitu besar banget perubahannya, tapi buat kalian yang ngamatin setiap updatean iOS pasti merasakan apa yang gua rasain. Kalau untuk skor Antutu benchmarknya sebenarnya setiap tes tuh berbeda-beda ya hasilnya, tapi selisihnya juga nggak banyak. Gue coba tunjukin ke kalian untuk ngetes di hari Selasa pas masih beta 4. Gue dapetin single score di 1113 dan multicore-nya itu 1783. Dan ini hasil tes dari beta 5, ada perubahan di hasil single maupun multicore-nya. Gue melakukan 2 kali tes dan terdapat peningkatan di skor multicore-nya, sementara untuk single core-nya mengalami penurunan di tes pertama dan kenaikan di tes kedua. Dengan hasil ini mungkin salah satu yang membuat iPhone-nya jadi lebih enteng saat gue operasikan tadi. Oke, itu dia sedikit ulasan gue mengenai iOS 14.5 beta 5 ini. Gue akan update terus perkembangan iOS di setiap minggunya. So, gue pamit.